Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel saya, yaitu Doa Mujarab. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tata cara mustajab untuk berdoa. Nah, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, sebelum saya memberikan tata cara tersebut kepada kalian semuanya, silakan terlebih dahulu tekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, agar nantinya ketika saya memberikan sesuatu info-info ilmu lainnya, kalian dapat mengetahui hal tersebut dari handphone kalian. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, antara adab berdoa, seseorang itu perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dirinya bersangka baik dengannya, agar permintaan itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, demikian juga seseorang itu barulah berdoa dalam keadaan penuh harap, ya, perlu berdoa dalam keadaan penuh harap agar doa dimustajabkan, dan juga perasaan takut dari doa tertolak. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ini terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya, ya, yang mana bunyinya adalah sesungguhnya mereka itu para nabi, ya, nabi senantiasa bersegera dalam melakukan perkara kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan rasa takut. Ini terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Nah, jadi kita sebagai umat, ya, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita berdoa kepada Allah harus istilahnya penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa kita itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang istilahnya apa mungkin doa ini terkabul, apa mungkin. Nah, ketika kita sudah memiliki pemikiran yang seperti itu, maka itu adalah orang-orang yang imannya tidak sampai 1/4 di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang tidak yakin terhadap Allah, maka dia tidak meyakini bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika kita ingin doa kita tersebut terkabul oleh Allah, maka perlulah selalu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ayat di atas ini sebelumnya menceritakan berkenaan beberapa orang para nabi dan juga permintaan yang mereka lakukan. Nabi Ayub, ya, berdoa kepada Allah untuk memberikan kesembuhan. Nah, jadi Nabi Ayub juga pernah berdoa kepada Allah, ya, untuk memberikan kesembuhan kepada penyakit yang menimpanya. Lalu Allah pun langsung mengijabah doa dari Nabi Ayub alaihi salam. Nah, ada lagi sebuah cerita, ya, dari Nabi Yunus alaihi salam berdoa supaya diselamatkan dari musibah yang menimpanya, ya, saat berada di dalam perut ikan paus, ya. Ketika itu Nabi Yunus, ya, alaihi salam membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 87, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada masa itu, ya, pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam sangat penuh harap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Allah pun langsung memustajabkan doa yang Nabi Yunus panjatkan. Nah, kemudian ada lagi cerita Nabi Zakaria alaihi salam juga berdoa supaya dikaruniakan zuriat, lalu Allah pun memustajabkannya dengan mengurniakan Nabi Yahya sebagai anak. Ketiga kisah para nabi di atas, ya, dimustajabkan doa mereka disebabkan berdoa dalam keadaan penuh harap dan penuh takut kepada Allah. Nah, jadi tata cara berdoa yang baik adalah
dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini adanya Allah, yakin doa kita itu terkabul, ya. Tapi kalau kita sudah ragu, maka doa apapun yang kita panjatkan tidak akan pernah terkabul. Nah, jadi itulah kunci pertama, ya, tata cara supaya amalan itu terijabah oleh Allah. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, begitu juga berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di mana artinya adalah berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah akan memustajabkan, dan ketahuilah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memustajabkan doa yang datang daripada hati yang lalai. Nah, jadi orang yang selalu tidak istiqomah menjalankan sebuah amalan doa, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan doa yang dia panjatkan. Nah, jadi itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah doa. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ketika tadi yang pertama, ya, ini adalah yang kedua, memuji Tuhan sebelum berdoa. Masya Allah, ini adalah memuji Allah adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, ya. Karena ketika kita sudah memuji Allah di awal doa kita, insya Allah pasti akan mustajab, ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antara adab dalam berdoa adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hal ini sebagai contoh mudahnya adalah dengan misalnya kita meminta hajat kepada Allah melihat pada bacaan surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh seseorang, ya, berdasarkan sebuah riwayat yang dipanjatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan berkenaan bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Lalu Allah Subhanahu wa taala membagikan sholat kepada dua bagian, untuk dirinya dan untuk para hambanya. Jelas dalam Quran surah Al-Fatihah terdapat 5 pujian daripada ayat pertama hingga ayat kelima kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-6 ia diikuti dengan permintaan atau doa yang pertama, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, artinya berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, jadi itulah tata cara berdoa, ya. Ketika kita berdoa, jangan langsung kita memohon kepada Allah. Itu merupakan kita cerminan manusia tanpa adab dan ilmu, ya. Jadi ketika kita ingin diijabah doa kita, maka ikuti cara Rasulullah SAW dan sesuai dengan anjuran dari Al-Quran, ya, yaitu dengan cara memuji Allah, ya, dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lebih ingin lebih istilahnya kita lebih yakin lagi kepada Allah, maka sertakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, misalnya sampai selesai kan? Setelah sampai selesai, maka langsung kita memohon kepada Allah apa yang kita hajatkan. Nah, seperti itu saja. Semoga bermanfaat, selalu perbaiki ibadah kita. Semoga kita bertemu nanti di jannahnya Allah. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.